Welcome back to Golf Headlines, episode VP Bank Swiss Ladies Open 2023. Di segmen sebelumnya kita sudah melihat siapa saja yang berhasil menempati posisi 5 besar di klasemen putaran pertama. Dan sekarang kita akan melihat apakah sang pemuncak berhasil mempertahankan posisinya hingga putaran kedua. Dan bagaimana permainan dari peserta lainnya setelah menyelesaikan 36 hole-nya. Di hari kedua, turnamen sekaligus menjadi hari penentuan siapa saja yang bisa melanjutkan permainannya hingga partai final dan berhak atas hadiah yang disediakan oleh penyelenggara. Dari total 108 pegolf wanita yang turut meramaikan persaingan VP Bank Swiss Ladies Open 2023, hanya 67 peserta yang berhak bermain di hari ketiga turnamen. Batas cut-off yang ditentukan dalam penyelenggaraan event ini adalah over 2 par atau 144 pukulan. Sehingga peserta yang mencatatkan skor lebih tinggi tidak dapat menyelesaikan permainannya hingga 54 hole. Menjadi hal yang menarik untuk dibahas dari leaderboard putaran kedua, di mana terdapat nama juara VP Bank Swiss Ladies Open tahun sebelumnya yang berhasil merangsek ke 10 besar. Tepatnya bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara, Liz Young. Pegolf asal Inggris yang berhasil mengangkat trofi VP Bank Swiss Ladies Open 2022 setelah 14 tahun berkarir sebagai profesional, kembali hadir dan menampilkan permainan terbaiknya di tahun ini. Membuka turnamen dengan skor 2 under par di putaran pertama, Young sukses mencatatkan hasil yang lebih baik di hari kedua dengan membukukan 5 di bawah par, sehingga total skor yang ia bukukan selama 2 hari membuatnya melesat ke jajaran 10 besar turnamen. Selisih 1 stroke dari juara tahun 2022, dua pegolf menyelesaikan 36 hole dengan total skor 8 di bawah par atau 134. Mereka adalah Sanna Nuutinen, asal Finlandia yang selama 2 hari berturut-turut membukukan skor 67 atau 4 under par. Straight away there, Nuutinen, who led by 1 going into the final round here 4 years ago when Chloe Williams' compatriot Amy Bolden was the champion. Ia berbagi tempat di posisi ke-6 klasemen putaran 2 dengan pegolf asal Prancis Nastasia Nadaud, yang gagal bermain sebaik hari pertama karena ia harus selesai dengan 70 pukulan di hari keduanya. Hal ini membuatnya harus puas turun di posisi ke-6 dari posisi kedua yang ia tempati sebelumnya. Here a couple of years ago as well. Nadaud tied is up at 18, 9 to go for her. Berbeda dengan Nadaud yang harus turun peringkat, pegolf asal Jerman Sophie Witt merangkak ke posisi 4 dari posisi 9 berkat permainan apiknya di hari kedua. Dirinya menjadi salah satu pegolf yang mencatatkan skor terendah di putaran kedua dengan 6 under par atau 65 pukulan. Meskipun sempat membuat bogey di hole 10, namun ia juga menorehkan 1 eagle di hole 17. Bermain konsisten selama 2 putaran, pegolf asal Wales Chloe Williams tetap berada di posisi keempat leaderboard. Ia berbagi tempat dengan Witt karena bermain 67 pukulan di hari kedua sehingga mengumpulkan total skor yang sama yakni 133 pukulan atau 9 under par. Got a bit of a derby today between myself and Chloe Williams. Wrexham are taking on Grimsby Town and they're currently 2-0. Seperti halnya Chloe yang bermain konsisten selama 2 putaran turnamen, pegolf asal Jerman Alexandra Forsterling juga menampilkan performa yang konsisten. Dirinya kembali membukukan skor 66 atau 5 under par. Meskipun sempat membuat 1 bogey di hole 14, namun catatan 4 birdie dan 1 eagle sukses membuatnya naik ke posisi kedua leaderboard putaran kedua. Total skor yang ia catatkan selama 2 hari adalah 10 under par atau 132 pukulan.
Selisih 2 stroke dari pemuncak klasemen hari kedua. As you think. Fine margins and all that. And that's in, isn't it? A couple of feet from the hole. And that will end. He's thinking it's going to go left. Setelah melakukan carding 62 atau 9 under yang sensasional pada ronde pertama, Anne Charlotte Mora gagal mempertahankan posisi puncaknya dan kembali bermain apik di Golf Park Holes Haussern dan menyelesaikan putaran kedua dengan 70 pukulan atau 1 di bawah par. Disampaikan Mora jika hari kedua terasa lebih sulit karena ia sedikit gugup. Tapi secara keseluruhan dirinya tetap merasa senang meskipun permainannya berbeda dengan sebelumnya yang semuanya sempurna. Total skor yang ia bukukan sama dengan 4 sterling sehingga keduanya berbagi tempat di posisi kedua leaderboard sementara. Madeline Stafnar dari Norwegia memimpin 2 pukulan ke babak final VP Bank Swiss Ladies Open setelah mencatatkan 66 atau 5 under par tanpa cacat pada hari kedua dan melesat ke puncak klasemen dengan 12 under par. Memulai hari dengan 2 pukulan di belakang Mora, pemain berusia 22 tahun itu mencatatkan birdie berturut-turut pada hole ketiga dan hole keempat untuk menyamakan kedudukan di turnamen hari kedua. Stafnar menyampaikan jika ini merupakan 2 ronde terbaik dalam karirnya. Ia terus berusaha sebaik mungkin untuk menikmatinya dan berharap dapat menciptakan ronde bagus lainnya di hari ketiga turnamen. Naik turunnya posisi pegolf dalam leaderboard sementara menunjukkan kualitas para pemain yang saling menampilkan permainan terbaiknya dan membuat turnamen menjadi semakin seru untuk disaksikan. Lantas siapa yang sukses mengangkat trofi VP Bank Swiss Ladies Open 2023? Apakah di antara pemuncak klasemen putaran pertama dan kedua? Atau justru juara tahun lalu akan kembali memberi kejutan di putaran final? Setelah ini Golf Headlines akan kembali.